Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas peranan psikologi pendidikan terhadap proses pembelajaran. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai hal tadi, pasti teman-teman bertanya, apa sih psikologi pendidikan itu? Psikologi pendidikan adalah bidang psikologi yang mengaplikasikan berbagai konsep, prinsip, dan teknik psikologi dalam konteks pendidikan. Oleh karena itu, psikologi pendidikan fokus pada penelitian tentang individu yang belajar, serta peran orang tua dan guru dalam membantu mereka mencapai kesuksesan dalam pembelajaran. Setelah teman-teman mengetahui pengertian singkat dari psikologi pendidikan, saatnya kita membahas topik penting dari pembahasan kali ini. Ada dua topik yang akan kita bahas dalam video kali ini. Yang pertama, seperti apa konsep dari psikologi pendidikan, dan yang terakhir, metode pembelajaran seperti apa yang bagus meningkatkan pemahaman siswa. Yang pertama, bagaimana sih konsep dari psikologi pendidikan? Psikologi dan ilmu pendidikan merupakan dua bidang yang saling terkait dan berdampak satu sama lain. Ilmu pendidikan bertujuan untuk membimbing perkembangan manusia sepanjang hidupnya. Keberhasilan pendidikan sangat tergantung pada pengaplikasian psikologi. Karena itu, hubungan antara psikologi dan ilmu pendidikan sangatlah erat, dan inilah dasar dari perkembangan psikologi pendidikan. Dengan demikian, tujuan dari psikologi pendidikan adalah membentuk sikap dan mental peserta didik. Menurut Reber, psikologi pendidikan mempunyai kaitan dengan teori maupun masalah kependidikan yang berguna dalam hal-hal berikut ini. Yang pertama, penerapan prinsip belajar. Penerapan prinsip belajar melibatkan strategi efektif untuk memfasilitasi pembelajaran efisien dan efektif, seperti keterlibatan aktif peserta didik, pengaitan materi dengan pengalaman mereka, pemberian umpan balik jelas, variasi teknik pembelajaran, latihan memadai, dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung. Tujuannya adalah meningkatkan efektivitas pembelajaran dan membantu peserta didik mencapai tujuan dengan lebih baik. Kedua, pengembangan dan pembaruan kurikulum. Pengembangan dan pembaruan kurikulum penting untuk memastikan relevansi dan efektivitas pendidikan. Proses ini meliputi analisis kebutuhan, penetapan tujuan pembelajaran, desain, implementasi, dan evaluasi kurikulum. Pembaruan terus-menerus diperlukan untuk mengikuti perkembangan baru dalam pengetahuan, teknologi, dan kebijakan pendidikan. Ketiga, evaluasi bakat dan kemampuan. Evaluasi bakat dan kemampuan merupakan proses untuk mengidentifikasi serta menilai potensi dan keahlian individu. Proses ini mencakup penggunaan tes, observasi, wawancara, dan portofolio guna mengevaluasi kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hasil evaluasi ini digunakan untuk memberikan umpan balik serta rekomendasi mengenai pengembangan bakat dan karir. Keempat, sosialisasi proses dan interaksi dengan ranah kognitif. Sosialisasi adalah proses di mana individu mempelajari norma dan nilai sosial melalui interaksi dengan lingkungan. Proses ini memengaruhi perkembangan kognitif dengan membentuk persepsi, pemahaman, dan pengetahuan individu tentang dunia dan diri mereka sendiri melalui pengamatan, peniruan, dan internalisasi nilai-nilai sosial. Kelima, penyelenggaraan pendidikan keguruan. Penyelenggaraan pendidikan keguruan melibatkan pelatihan calon guru melalui pendidikan formal di perguruan tinggi dan pengalaman praktis di lapangan. Metode pembelajaran seperti apa yang bagus meningkatkan pemahaman siswa? Seperti yang kita ketahui, psikologi pendidikan merupakan bidang yang mendalam mempelajari interaksi kompleks antara individu dengan proses pembelajaran. Di tengah tantangan dan dinamika pembelajaran, prinsip pengajaran materi satu tingkat lebih tinggi dari pemahaman siswa menjadi salah satu pedoman yang penting bagi para pendidik. Ide ini mengajar ambisi mendorong pertumbuhan intelektual siswa dengan memperkenalkan materi yang sedikit lebih menantang dari apa yang mereka ketahui saat ini. Dalam menerapkan prinsip ini, pendidik sering menghadapi tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah keragaman tingkat pemahaman siswa dalam satu kelas. Setiap siswa memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda, menyulitkan guru untuk menemukan tingkat kesulitan yang sesuai untuk semua siswa secara bersamaan. Untuk mengatasi tantangan ini, pendidik dapat mengadopsi beberapa strategi yang efektif, yakni dengan memfasilitasi pembelajaran kolaboratif di mana siswa bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran dapat membantu mengatasi tantangan mental dan emosional yang muncul. Selain itu, pengelolaan waktu dan kurikulum dapat ditingkatkan melalui penjadwalan yang fleksibel dan penyesuaian kurikulum yang tepat. Guru dapat menggunakan waktu tambahan untuk memberikan bantuan atau penjelasan tambahan kepada siswa yang membutuhkannya. Terakhir,
terakhir, mengadopsi penilaian berbasis kinerja yang memungkinkan siswa menunjukkan pemahaman mereka melalui proyek, presentasi, atau tugas praktis lainnya dapat membantu mengatasi tantangan dalam menilai pemahaman siswa yang beragam. Kesimpulan dari pembahasan video kali ini, yaitu kita dapat mengetahui psikologi pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif dan mendukung perkembangan siswa secara optimal. Sampai jumpa di video-video berikutnya ya teman-teman. Bye-bye.